Kilometer berapa? 89.000. Hah? Elok 859. Hah? 859. 86.000. Iya. Kayak ngene 86.000. Kucing pun tertawa ya. Wah, kurang angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang ini kita lagi berburu ke arah utara ya. Kalau dari tempat saya itu arah utaranya. Jadi kalau arah utara kita lewatnya tol. Kebetulan ini sudah sampai di wilayah Salatiga di peristirahatan tol. Dan perburuannya kali ini adalah Avanza 2014. Kalau pasarannya tipe yang akan kita cek itu pasarannya kurang lebih 140-an. Tapi ini iklannya itu 130-an. 130 lebih dikit lah gitu. Jadi dari iklan yang murah itu kan beberapa kali saya itu selalu memberikan note atau tanda tanya kenapa ini mobil dijual murah. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita temu iklan atau nemuin iklan yang iklannya murah dari harga pasaran, itu ada baiknya kita melakukan cross check yang lebih hati-hati lagi. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, kemudian ada banyak hal yang harus kita lebih teliti lagi dalam pemeriksaan. Contoh, kenapa murah itu pertama bisa jadi karena penipuan. Penipuan itu bisa seperti penipuan segitiga gitu. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video yang beberapa tahun yang lalu di video saya. Terus berikutnya lagi, ketika harga murah seperti ini juga bisa jadi mobilnya bekas laka. Walaupun ini penjualnya kita tanyain mulai dari kilometer, mulai dari bekas nabrak atau tidak, ada bekas karat atau tidak, itu semuanya dijawab kondisinya bagus, tidak ada bekas nabrak, tidak ada karat yang ditemukan. Intinya seperti itu kan. Yang jual tuh intinya mobilnya siap pakai, kondisinya bagus, kilometer di bawah 100.000 kilo. Kalau dari iklan aja langsung kita telan mentah-mentah, maka bisa jadi nanti kita terjadi penyesalan di kemudian hari gitu kan. Ternyata mobilnya ada kendala gitu kan. Itu yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama masalah penipuan, yang kedua itu masalah kondisi mobil yang tidak sesuai dengan harapan, yang ketiga itu biasanya ada kesalahan di surat menyuratnya gitu teman-teman. Jadi ini kita sambil istirahat, sambil posisinya membuat pembukaan videonya. Sebelum kita lanjutkan lagi, karena perjalanan dari wilayah Salatiga ini di peristirahatan ini, perjalanan kurang lebih masih kurang 1 jam 40 menitan lah. Jadi hampir 2 jam kurang lebihnya. Nah, karena kita sudah beli cemilan dan beli minuman. Minuman yang beri Diko Mas entek. Jadi kita berdua nih sama teman kita, berdua aja kita mau ngecek mobil ke sana lah gitu. Jadi kita karena nggak tahu ya mobilnya itu bagus apa enggak, nanti setelah kita cek kondisinya nggak sesuai harapan, ya repot gitu kan. Jadi makanya terkadang ketika kita menemukan mobil yang tidak sesuai harapan, kondisinya tidak masuk kriteria, itu tidak saya sebutkan di mana tempatnya, kemudian siapa pemiliknya, itu kan itu harapannya ya kita tidak menjelek-jelekkan barangnya orang, intinya seperti itu. Karena bisa jadi orangnya juga belinya kondisinya memang seperti itu gitu ya, sudah dalam kondisi yang seperti itu, dan mungkin dia juga nggak tahu kondisi aslinya, ternyata kok kondisinya kurang bagus, itu dia nggak tahu. Makanya
ya kita harus hati-hati ketika mau beli mobil, apalagi mobil harganya kalau bagi saya harga 150 juta, 100 juta itu bukan suatu harga yang murah, dan itu mencari duitnya itu susah. Makanya kita harus teliti dan teliti banget, jangan sampai di kemudian hari kita menyesal. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan karena masih panas banget. Ayo Mas, lanjut ya. Ini awal apa nih? Banyak langsung lari boy. Ini ya yang 60 sampai kayak gitu. Langsung aja kita lihat bodinya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita secara kasat mata, kalau dari foto enggak kelihatan. Tapi kalau kita langsung datengin, kita cek seperti ini, baru nongol semua kondisi-kondisi yang terlihat sangat-sangat berbeda dengan kondisi foto. Tentunya ketika di foto, hal-hal yang seperti ini tuh kan nggak akan keluar ya. Bumper kayak gini, dempulan mana-mana, ban tuak, udah gundul, piringan cakram udah aus, ini kan nggak ada ya di foto. Dan kalau orangnya ditanya itu pasti bilangnya siap jalan, siap pakai, tanpa ragat kayak gitu-gitu. Tapi nyatanya ketika kita cek seperti ini, lah kita bisa menilai ya, harga murah di bawah pasaran itu kondisinya ya mau ndak mau pasti kan ada kekurangan-kekurangan yang harus kita lakukan pengecekan secara detail seperti ini ya. Ini saya lakukan seperti ini buat teman-teman semua itu belajar ketika ngecek mobil harga di bawah pasaran itu seperti apa kondisinya, ya pengecekannya harus lebih detail lagi. Ini hanya sebagai sampel aja buat teman-teman biar ketika ada barang murah itu jangan langsung tergiur. Pastikan bahwasanya pengecekannya secara menyeluruh, secara benar, dan pastikan kondisinya semua sudah kita lakukan pengecekan. Sebenarnya sih ya ini kita sawang aja, kita lihat aja sudah tidak masuk unit. Kilometer berapa? Delon kilometer. Yeah. Nah, ini kita cek bagian kap-kapnya mesin ya, kayak gini-gini kita cek bagian kap mesinnya. Setelah tadi itu baut-bautnya pada udah pernah dibuka untuk kap mesinnya. Sekarang kita cek bagian depan seperti ini. Dan ini bekasnya sudah pernah tuh ya, nggak pas di tempatnya. Kemudian ini pernah melewat di sininya.
Jadi kalau sudah pernah melewat di sininya teman-teman pasti sudah tahu kenapa dia bisa melewat gitu kan. Nggak mungkin kan kalau kita tekan jadi melewat besinya gitu kan ya. Keriting besinya seperti itu. Terus ya katanya setelah waktu pas sebelum berangkat kita tanya ada karat nggak? Belinya bilang tidak ada karat, aman Sulaiman gitu. Nyatanya ya seperti itu kondisinya. Nah ini selang-selangnya tidak pada tempatnya seperti ini. Kual kanisternya itu, terus ini yang katanya tidak ada karat, aman dari karat ya. Terus kita lakukan pengecekan bocor-bocor di mana. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke. Terus lanjut lagi kita cek bagian dalamnya. Ini dia bagian dalam mesin dan bersih enggak? Nah itu namanya bersih tapi bekasnya ada lumpurnya. Yang di dalam udah pernah dibersihkan ya, itu dalamnya jadi kelihatan bersih, tapi tutupnya lupa tidak dibersihkan teman-teman. Jadi lupa tutupnya lupa tidak dibersihin ya, aslinya berkerak pol tapi udah dibersihkan, tapi tutupnya lupa tidak dibersihkan. Jadi tadinya mesinnya itu pasti berlumpur gitu teman-teman. Kilometer masih di bawah 100.000 kayak gini, wajar tidak? Teman-teman pasti bisa menilai. Ingat ya, jangan komen yang jelek karena ini kita memberikan contoh, jadi kita ambil hikmahnya aja, jangan diambil negatifnya aja ya. Nah, itu kilometer berapa? 89.000. Hah? Elok 859. Hah? 86.000. Saya kayak gini 86.000. Kucing pun tertawa ya. Kita lihat bagian dalamnya. Ini wes cat ulang, tapi cat ulang pun sudah hilang lagi. Berarti bentar lagi cat 2 kali. Ini sama. Kilometernya 85. No. Halus ya, setirnya halus, mulus. Entek setirnya. Oke, kita sudah membuktikan tadi. Jadi sebenarnya video ini kan saya pengen membuktikan iklan murah itu sebenarnya kondisinya seperti apa gitu ya. Karena ini iklan perorangan, jadi saya bisa ngecek lah gitu. Teman-teman bisa tahu gitu ya. Jadi kondisinya memang seperti apa yang saya sampaikan tadi waktu pas kita masih di peristirahatan tol, masih di wilayah Salatiga. Tadi saya sampaikan ketika barang itu murah pasti ada beberapa kendala, beberapa kemungkinan yang terjadi lah, intinya seperti itu. Pertama, bisa jadi penipuan. Ternyata bukan penipuan tadi itu ya, karena fix bapaknya memang buka harganya di angka 130-an sekian gitulah, 30-an kecil ya. Terus juglokan dulu nih. Oke. Yang kedua,
itu sesuai apa yang kita sampaikan tadi, itu kondisi mobilnya ada bekas eksiden hampir semua bodi kanan kiri depan belakang itu wis itu teman-teman. Terus kilometer itu sudah tak jamin 100% puteran wis ngono piye ya. Terus mesin itu bocor-bocor berkerak tapi sudah dibersihkan kelihatan. Jadi kalau yang kerak kemudian dibersihkan, tutupnya lupa nggak dibersihkan, jadi keraknya masih banyak, lumpurnya di tutupnya itu masih banyak. Kalau dalam lumayan bersih tapi ada sisa-sisa yang tertinggal-tinggal itu masih ada kerak yang keras, jadi masih kita bisa deteksi lah itu ternyata mobilnya dulu pernah berkerak. Dan setirnya sudah bengkak gitu kan, kemudian pecah-pecah, kemudian dekat power window yang silver udah cacatan ulang, sudah dicat pun itu sudah sampai hilang. Jadi sudah 2 kali cat, dari pabrik kan dicat silver gitu kan ya, udah hilang catnya, kemudian ditimpa cat lagi dan ini sudah hilang lagi. Kanan kiri sama, setirnya juga sama, yang kanan kirinya ada silvernya itu. Terus ban keempat-empatnya itu sudah tidak layak pakai lagi. Kalau ban serep udah nggak tak lihat lagi, karena buat apa, sudah nggak perlu jauh-jauh kita ngecek sampai ke dalam-dalamnya kan ya. Jadi kasihan kalau kita semua korek semuanya, kayaknya kok yo temen-temen yo mobilnya kok elek men kayaknya gitu ya. Memang nyatanya seperti itu, cuma kita nggak mau lebih dalam lagi, menyakitkan gitu kan ya. Gimana ya, karena kita tadi itu sudah sampaikan di awal sama beliau yang jual, Pak mobilnya ada bekas eksiden ndak ada, katanya seperti itu. Kemudian tanya lagi, Pak ada karat ndak ada. Giliran dibuka kap mesinnya, Masya Allah ada karat. Terus kemudian bodinya dempul, catnya tadi udah kita di mobil aja udah ngelihat mobilnya di samping itu udah aduh gak masuk ini. Udah kelihatan, cuma posisinya kan nggak mungkin kita udah sampai depan rumah orangnya terus kita nggak melakukan pengecekan kan. Yo kok seolah-olah itu kok sombong bener gitu kan, mobilku tuh kok jelek banget gitu kan, sampai cuma sekilas gitu aja udah nggak mau ngecek secara detail gitu kan ya. Kita enggak lah, kita tetap ya aduh gak masuk, lemes sebenarnya. Karena perjalanan kita dari rumah ke sini itu tadi berangkat jam berapa? Jam 1:30 lah. Kita tadi berangkat keluar dari rumah itu udah jalan mobilnya tuh persiapan jam 1, terus kemudian cuci muka, mandi, sholat segala macem. Ya kita jalan jam 1, jam 1:30 siang. Sampai sini itu sudah jam 4:30 sore dan ini jam 5. Ini pulang sampai rumah berarti sekitar 3 jam ya. Kan belum makan siang kita. Ya, jam 9 sampai rumah. Jam 5 sore belum makan siang. Nah itu berarti kita sampai rumah ya jam 9, setengah 9, jam 8 sampai rumah. Kalau lancar, karena tadi macet ya. Mudah-mudahan sih nggak macet, nanti jam 8 sampai di rumah. Itu jalan di lur. Bener ya? Iya. Yes. Gitu teman-teman. Jadi memang video ini saya dari awal, setting dari awal itu kita sudah kesampaikan sama beliau yang pesan mobilnya. Karena iklan ini kan yang share ke saya iklannya itu beliau yang pesan mobil sama kita. Makanya yaudah kita cek gitu kan, karena beliau yang mau pesan mobil dengan kita. Karena ketika orang pesan mobil dengan kita itu iklan tuh kita saling berbagi. Jadi saya bagi sama beliau, kirim ke beliau, ini ada iklan, saya bilang gitu. Nanti beliau kalau ada iklan ya kirim ke saya gitu. Nah kebetulan iklan itu kan dari beliaunya kirim ke saya, Mas ini ada iklan tahunnya muda murah katanya gitu kan. Dari foto kok kayaknya bagus. Ya kalau dari foto emang kita nggak bisa itu ya. Dari foto sih bisa di edit atau dengan kondisi tertentu itu kan nggak kelihatan kalau mobil itu bekas eksiden segala macam itu nggak kelihatan. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kita dari awal berangkat sudah saya kabari, ini mobilnya sebenarnya dengan harga sekian itu mencurigakan, saya bilang gitu kan. Karena pasarannya itu 140-an, ini dijual 130-an, saya bilang gitu. Terus beliaunya sebenarnya bilang, apa di cancel aja ya Mas, jadi nggak usah ke sana ngecek jauh-jauh nanti kosong gitu kan. Jauh-jauh nggak ada manfaatnya. Tetap saya bilang nggak apa-apa saya cek, karena
mungkin kita sudah tahu jelek, tapi alangkah baiknya kita lakukan pengecekan biar 100% itu nggak jadi pikiran itu jelek apa bagus ya, itu bagus apa jelek ya. Paling tidak dari video ini teman-teman sudah ngerti dan sudah paham bahwasanya ketika mobil itu dijual murah itu banyak tanda tanya yang harus dijawab sama unitnya tentunya. Kalau sama orangnya pasti bilangnya baik semua, bagus semua gitu ya. Tapi kalau sama unitnya yang menjawab, tanyain aja mobilnya plek gitu ya, dipukul tuk tuk tuk, kamu bener apa enggak nih mobilnya gitu. Nah itu ternyata mobilnya bosok gitu kan. Gitu teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan kita lanjut perjalanan pulang. Makan siang dulu jam 5 sore. Sekalian makan malam berarti ini. Ya, biar kurus loh, biar perutnya kurus. Pusing kepala. Dirapel. Oke. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut pulang.